Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B yang beranggotakan Haufi Septa Fadilah, Sakinah, Cantik Lesiski, Doli Hezna Agustin, Raisa Dini Haryanto, dan Fajar Ramadan akan membahas tentang identifikasi bahaya penilaian resiko di industri farmasi area warehouse atau gudang penyimpanan menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment and Determination Control pada mata kuliah K3LH Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup. Nah, kita masuk bagian pertama, yaitu pendahuluan. HIRATS merupakan suatu proses untuk mengetahui adanya potensi bahaya di setiap pekerjaan. Kemudian menghitung besarnya suatu risiko dan menetapkan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, hazard atau bahaya. Tujuan yang pertama adalah untuk dapat mengidentifikasi semua faktor ataupun penyebab yang dapat membahayakan tenaga kerja serta orang lain yang ada dalam lingkungan tempat kerja. Yang kedua, risiko. Tujuan kedua adalah untuk dapat mempertimbangkan kemungkinan akan adanya bahaya yang sebenarnya bisa menimpa siapa saja dalam suatu kasus tertentu, serta dampak atau konsekuensi yang mungkin timbul. Yang ketiga, kontrol atau pengawasan. Tujuannya adalah untuk memungkinkan seorang pengusaha atau sebuah perusahaan untuk dapat merencanakan, memperkenalkan dan memantau tindakan pengendalian guna memastikan bahwa risiko yang dapat timbul telah dikontrol secara menyeluruh setiap waktu. Metode riset. 1. Observasi langsung. Cara untuk melakukan ini harus dengan observasi langsung dan diserahkan kepada organisasi tergantung dari kebutuhan organisasi untuk melakukan HIRATS. Tergantung dari ruang lingkup, sifat, besar kecil organisasi, waktu, biaya, dan ketersediaan data untuk melaksanakan HIRATS. Dari semua itu, diharapkan metode yang dipilih dapat mencakup untuk pelaksanaan HIRATS yang ada di organisasi. 2. Diskusi grup. Sebelum melaksanakan teknik HIRATS, diperlukan fokus grup diskusi oleh orang yang kompeten dan terlibat dalam pelaksanaan. 3. Membayangkan. Orang-orang yang berkompeten harus bisa membayangkan risiko, bahaya, serta menentukan strategi dalam melaksanakan keselamatan kerja dengan menggunakan teknik HIRATS. Dari hasil analisa dapat ditentukan peningkatan risiko sehingga dapat dilakukan penilaian risiko yang memiliki dampak penting terhadap perusahaan dan risiko tidak penting. Berikut skala tidak keparahan. 1. Tingkatnya insignifikan. Dampak keselamatannya tidak ada kerugian. Dampak kesehatannya kecelakaan tidak membutuhkan pertolongan pertama. Yang kedua adalah minor. Dampak keselamatannya cedera ringan. Dampak kesehatannya membutuhkan pertolongan pertama. Yang ketiga adalah moderate. Dampak keselamatannya berdampak pada performa kerja, pembatasan kerja. Dampak kesehatannya membutuhkan pertolongan medis. Yang keempat adalah major. Dampak keselamatannya adalah cacat permanen dan berpengaruh performa kerja dan dalam waktu yang lama. Dampak kesehatannya membutuhkan perawatan di rumah sakit. Yang kelima adalah severe. Dampak keselamatannya menyebabkan kematian banyak orang-orang. Dampak kesehatannya kematian. Pada tabel kedua, kita membahas tentang skala tingkat kemungkinan atau likelihood. Pada level pertama, dengan kriteria sangat jarang, keterangan terjadinya muncul hanya dalam keadaan tertentu, dengan frekuensi kurang dari sekali dalam 10 tahun. Level kedua, dengan kriteria jarang, keterangan pernah terjadi atau pernah terdengar terjadi, dengan frekuensi paling sedikit sekali dalam 10 tahun. Pada level ketiga, kriteria moderat, keterangan itu pernah terjadi kejadian dengan frekuensi paling sedikit sekali dalam 5 tahun. Pada level keempat, itu kriteria sering, keterangan itu kejadiannya mungkin muncul pada kebanyakan situasi dengan frekuensi paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Pada level kelima, dengan kriteria sangat sering, keterangan umum atau sering terjadi dengan frekuensi lebih dari 1 kali dalam setahun. Nah, selanjutnya yaitu grafik penilaian risiko. Yang pertama, medium risk, dan yang kedua high risk, dan yang ketiga very high risk. Nah, yang medium risk itu terdapat jumlah 39%, dan yang kedua high risk yang berjumlah 47%, yang ketiga very high risk yang berjumlah 14%. Nah, di dalam yang ketiga bagian itu yang paling besar adalah high risk yang berjumlah 40%. Selanjutnya, hasil identifikasi aktivitas kerja pada Departemen Gudang terbagi jadi beberapa aktivitas antara lain. Yang pertama, penerimaan bahan baku dan bahan kemas. Yang kedua, aktivitas area kerja gudang solid. Yang ketiga, aktivitas area kerja gudang liquid. Yang keempat, aktivitas area kerja gudang api. Berikut identifikasi bahaya pada tiap aktivitas kerja pada area gudang.
Berdasarkan hasil identifikasi bahaya diperoleh potensi bahaya, ada 28 potensi bahaya yang terdapat dari semua aktivitas kerja yang dapat menimbulkan 28 risiko. Setelah dilakukan identifikasi bahaya pada area kerja gudang, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko atau risk assessment. Dalam melakukan risk assessment terdapat dua tahap, yakni analisis dan evaluasi risiko. Risk assessment yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis risiko semi kuantitatif FIND yang terdiri dari 3 aspek penilaian. 3 aspek yang dinilai dan dievaluasi dalam metode analisis risiko semi kuantitatif tersebut meliputi likelihood, exposure, dan konsekuensi. Jadi kesimpulan dari kegiatan identifikasi bahaya menggunakan HIRATS maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas yang memiliki risiko atau dampak yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proses pemindahan bahan baku zat kimia di gudang antara lain adalah aktivitas pemakaian forklift, repacking, gumrosin, dan pemakaian gayung atau hand pump. Yang kedua, ulasan pengendalian atau meminimalisir dampak atau risiko dari aspek bahaya yang terjadi dalam proses pemindahan bahan kimia di gudang bahan baku zat kimia adalah dengan melakukan pembaruan dokumen HIRATS dan melakukan pelatihan untuk pekerja di gudang bahan baku serta di seluruh departemen lainnya agar tingkat kesadaran terhadap aspek bahaya yang berdampak bagi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta lingkungan sekitar menjadi tinggi dan risiko yang membahayakan dapat diminimalisir. Yang ketiga, perusahaan dapat melakukan pembaruan dokumen HIRATS untuk seluruh bagian departemen setidaknya dalam kurun waktu 1 tahun sekali dengan tujuan agar aktivitas beserta aspek bahaya yang ada di lapangan dapat selalu tercatat dan agar bisa selalu diinformasikan kepada para pekerja di seluruh departemen. Yang keempat, bahaya yang mungkin bisa terjadi di gudang bahan baku zat kimia dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan proses dan aktivitas yang mengakibatkan akan terjadi penambahan atau pengurangan aspek bahaya dalam suatu aktivitas tertentu. Yang terakhir, perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk menyempurnakan standar penilaian risiko agar kecelakaan kerja dapat dihindarkan. Sekian penjabaran dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami, dan terima kasih karena sudah mau mendengarkan video kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator ingin menutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.